Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Asadi, peserta PLDB 1 tahun 2026. Unit asal saya dari Kebun Balong, Kabupaten Jepara, PTPN 1 Regional 3. Di sini akan kami sampaikan beberapa hal terkait dengan relearning dengan judul kepemimpinan, kemudian manajerial dan fungsional. Ada beberapa tahapan nanti kami jelaskan dalam bentuk PowerPoint. Semoga menjadi gambaran kita semuanya. Terima kasih. Modul 2 ini terkait dengan topik manajerial. Saya ambil topik yang lebih fokus lagi pada strategi pengendalian manajemen. Ada beberapa hal yang memang menjadi faktor kunci dalam modul 2 ini, berupa yang pertama adalah membuat patokan atau ukuran-ukuran kinerja yang menjadi tujuan kita agar bisa lebih terpantau secara kinerja maupun hasilnya. Kemudian mengukur kinerja, artinya mengumpulkan dan menghubungkan informasi yang dibutuhkan untuk menentukan apakah ada revisi dari perencanaan tersebut. Yang nomor 3 adalah menafsirkan informasi dan mengambil tindakan korektif, artinya pembelajaran yang ada dalam strategi yang kita gunakan ini menjadi tindakan korektif selanjutnya apabila ada kesalahan. Kemudian ciri pengendalian strategi yang baik adalah dengan cara strategi tepat pada pembiayaannya, informasi yang relevan, akurat, dan mudah dipahami oleh stakeholder. Yang kedua, dan informasi harus diterima tepat waktu untuk membantu mengendalikan dan pengambilan tindakan yang tepat. Dan yang ketiga adalah pengendalian seharusnya sesuai dengan kebutuhan dari stakeholder. Pengendalian strategi ini yang pertama mungkin dari pengendalian proses atau implementasi strategi. Kemudian ada pemeliharaan kondisi lingkungan dan strateginya, mendahului proses atau pengendalian manajemen, dan umpan balik terhadap latar belakang strategi. Dari parameter kendali strategik ada beberapa hal. Yang pertama aspek produksinya, baik dari biaya, mutu, kualitas, waktu penyerahan, dan fleksibilitas. Kemudian ada aspek pemasaran berupa produk, distribusi, harga, dan promosi. Promosi meliputi dengan aspek pemasaran juga. Kemudian dari aspek keuangan harus adanya pertumbuhan dan risiko keuangan yang nanti mungkin akan lebih secara biaya ataupun laba yang memang kita harapkan. Kemudian dari aspek personal atau SDM, yaitu memang kita perlukan berupa kepuasan kerja, prospek karir, tekanan psikologis, kesehatan dan keamanan, ataupun penghasilan yang diterima oleh karyawan. Mengukur kinerja atau balance scorecard itu terkait dengan pelanggan, yaitu kesenangan pelanggan secara kepuasan karyawan. Kemudian yang kedua pembelajaran berupa pengembangan organisasi dan TI. Di samping itu juga harus melihat dari sisi proses atau keunggulan operasional, karena keunggulan operasional ini memang diharapkan menjadi ujung tombak untuk pelaksanaan perusahaan. Serta tidak kita lupakan adalah finansial, berupa pertumbuhan pendapatan yang menguntungkan perusahaan. Terkait dengan penerapan strategi pengendalian ini, seperti kita ambil contoh adalah penerapan pada lapangan kita di TBM, penerapan metode Plan, Do, Check, Action atau lebih terkenal dengan singkatan PDCA. Seperti halnya yaitu pembersihan gulma di TBM yang sudah kami lakukan. Masalah ini adalah kondisi gulma yang kotor, kemudian kita ambil langkah berupa perencanaan menggunakan tenaga manual dengan timeline yang ditetapkan, serta pelaksanaan pengendalian gulma tersebut dilakukan, namun hasilnya belum signifikan, sehingga perlu dilakukan pengecekan dan koreksi. Secara evaluasi, kemudian kita tetapkan pembersihan dengan menggunakan alat berat. Dan endingnya pada pelaksanaan menggunakan alat berat sangat signifikan menurut kami, merupakan solusi yang terbaik, karena biaya juga terkendali, hasil juga efektif. Demikian pemaparan dari materi PLDB saya, semoga berguna dan bermanfaat. PTPN tumbuh, juara, bangun negeri. One PTPN, one culture. Terima kasih.
Thank you.